Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sana Lacan sebagai pengisi suara. Episode 18, TSYK 17. Selamat mendengarkan semuanya. Daniel tersenyum puas melihat istri kecilnya yang duduk bersimpuh dengan kepala terkantuk-kantuk. Wajah dan rambut Alicia nampak acak-acakan, seperti anak kecil yang dipaksa bangun oleh ibunya karena akan terlambat ke sekolah. Daniel menikmati pemandangan penghiburan itu. Daniel tak pernah menganggap dirinya akan kekanak-kanakan, menjadi seorang pengganggu. Namun kini ia sadar, ia memiliki sifat itu karena Alicia. Rasanya sangat menyenangkan untuk mengganggunya. Ia sedikit bersyukur atas kejadian beberapa hari lalu. Meski awalnya kecewa, tapi ia berterima kasih kepada Dinata karena mengirimkan kucing kecil yang benar-benar sesuai seleranya untuk bermain. Waktu masih menunjukkan pukul 5 dini hari, dan Alicia sudah terbangun akibat kelakuan Daniel yang memaksanya terbangun. Padahal tadi malam Alicia tadi ia biarkan tidur. Flashback on. Malam harinya, saat makan malam usai, Daniel menyuruh Alicia ikut ke ruang perpustakaan mansion. Daniel yang akan membaca buku beberapa referensi untuk bisnisnya menyuruh Alicia mencari buku-buku yang diinginkannya. Biasanya Daniel selalu ditemani sekretaris Ali, namun kali ini ia melarang Ali menemaninya dan memberi Ali tugas di kantor di ruang kerja Daniel. Alih-alih Daniel beralasan karena Alicia bahwa ia butuh seseorang untuk mencarikan buku di ruang perpustakaan bertingkat 3 itu. Daniel yang memang memiliki tujuan lain untuk menyuruh Alicia mencarikan buku bisnis dengan bermodalkan judul tanpa memberitahu letak rak buku itu dan di lantai berapa. Daniel beralasan ia tak mengetahui karena susunan buku diatur oleh pengurus perpus mansion. Daniel menunggu di ruang sofa perpustakaan, sementara Alicia mencari buku yang dimaksud Daniel. Dari lantai 1, 2, hingga lantai 3, Alicia bolak-balik mengambilkan buku yang dimaksud Daniel. Bagaimana tidak, Daniel menyuruhnya mengambil buku berjudul itu. Kemudian saat Alicia berhasil menemukannya, setelah memakan waktu hampir sejam mencarinya, dengan teganya Daniel mengatakan kalau ia salah sebut judul dan menyuruh Alicia mencarikan judul lain yang akan memakan waktu lama lagi. Mulutnya gunanya apa sih? Kenapa nggak bilang dari tadi? Batin Alicia kesal setelah beberapa lama mencari. Bukan yang sampul ini, cari yang sampul biru muda, ucap Daniel melirik buku yang diletakkan Alicia di depannya. Ia yang keempat kalinya bolak-balik mencari buku di ruang perpustakaan yang mungkin sama besarnya dengan perpustakaan kota. Alicia tersadar, ini bukan sekadar menemani dan mencari buku, tapi sebuah permainan Daniel yang sialnya ialah umpan dari permainan ini. Alicia menghela nafas panjang, kemudian berbalik menyimpan kembali buku itu dan mencari lagi buku yang judul sama namun bersambung biru muda. Beruntung, buku itu berada di rak yang sama dengan buku sebelumnya di lantai 3. Alicia segera membawa buku itu ke Daniel. Ia berharap permainannya akan berakhir, sebab ia sudah sangat lelah. Seharian bekerja di coffee shop ya. Pada pengunjung tadi, Alicia meletakkan kasar buku itu di hadapan Daniel dengan wajah kesalnya. Daniel tersenyum tipis melihat raut wajah kesal Alicia. Daniel bersiul saat Alicia melangkah menuju pintu dan keluar. Alicia geram. Ia berhenti dengan kesalnya dan membalik badan ke arah Daniel. Masih ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tanya Alicia berusaha menampilkan senyum palsunya. Ia muak, namun ia tak punya pilihan lain selain menuruti kemauan Daniel. Sabar, ini hanya sementara, batin Alicia menyemangati dirinya. Siapa yang menyuruhmu keluar? Bagaimana jika saya butuh buku bacaan lainnya? Ujar Daniel dingin. Saya tidak punya tenaga mencari di ruang sebesar ini. Lanjutnya disertai seringnya tipisnya. Dan dengan berat hati Alicia melangkah kembali ke arah sofa. Ia berdiri di samping Daniel layaknya asisten pribadi. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Dan Alicia masih mencari buku untuk Daniel, karena buku sebelumnya sudah selesai dibaca Daniel. Setelah dihadapkannya buku itu, ia turun ke lantai dasar perpustakaan dan menyerahkannya ke Daniel. Alicia berusaha menahan kantuknya yang sudah menyerang. Bahkan ia sudah dijatuhi beberapa buku tadi, akibat buku yang ia cari berada di rak tinggi. Ia berjinjit menggapainya, dengan tangan bertumpu pada buku lainnya. Alhasil, buku itu terjatuh akibat tangan Alicia tak sengaja menyenggolnya. Perlahan, entah keberadaan dari mana Alicia mendekat ke sofa di samping Daniel. Ia mendudukkan bukunya di sana. Daniel diam-diam meliriknya, tapi tak menegurnya. Alicia yang sudah diserang rasa kantuk langsung tertidur saat punggungnya bersandar di punggung sofa. Daniel mengangkat sudut bibirnya ke atas, membentuk lengkungan.
melihat tingkah istri kecilnya itu. Daniel yang juga sebenarnya mengantuk dari tadi melihat ke arah jam dinding perpustakaan. Jam menunjukkan pukul 3.12 dini hari. Betapa kejamnya ia mengurung Alicia di sini dan mengerjainya. Malaikat dalam dirinya mode on. Daniel menghela nafas pelan, kemudian ikut menyandarkan punggungnya. Dan tak sejak kapan ia menyusul Alicia ke dalam alam mimpi. Tak lama dan memejamkan mata, ia kembali terbangun karena terasa pegal. Daniel melihat Alicia masih terlelap dalam tidurnya. Kau begitu menarik, kucing kecil, batinnya. Daniel menggeleng membawa jauh-jauh pemikiran bodoh itu. Kembali, Daniel melihat jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 4.50 dini hari. Kemudian Daniel menampilkan senyum mencuci bibirnya itu. Ia membangunkan paksa Alicia dan menyuruhnya mengganti air kolam dengan air hangat. Iblis dalam dirinya yang berkuasa saat ini, diri Daniel sekarang. Flashback off. Saat ini, mereka berada di ruang kolam renang mansion. Alicia memaksa matanya untuk terbuka, namun rasa kantuk itu tak mau bersahabat kali ini. Alhasil, ia terduduk di lantai marmer yang dingin di pinggir kolam renang, hendak melanjutkan tidurnya. Sungguh tontonan yang menarik, gumam Daniel melihat tingkah Alicia. Ia menyandarkan dirinya di tembok yang bersedap dada. Daniel perlahan mendekat ke arah Alicia yang kepalanya terkantuk-kantuk itu. Saat tubuhnya berada di belakang Alicia, Daniel berjongkok. Wajahnya ia dekatkan di telinga Alicia. Dan, "Woi!" teriak. Alicia tersentak karena rasa kantuk yang teriakan tiba-tiba itu membuat Alicia terjatuh ke dalam kolam yang dingin karena ia belum sempat menggantinya dengan air hangat tadi. Biur! Tubuh Alicia tercebur masuk ke dalam. Daniel terbahak melihatnya. Tawa Daniel menggema di ruang kolam renang luas itu. Alicia kelimpungan, susah payah menggapai pinggiran kolam. Namun ia tak bisa menyimbangi dirinya di dalam kolam renang. Alicia meronta-ronta, berharap pada orang yang akan menolongnya. Namun sepertinya itu tak akan terjadi, mengingat ini masih subuh, dan tak ada seorang pun kecuali dirinya Daniel di ruang yang luas ini. Dan Daniel hanya tertawa memegang perutnya, karena kesenangannya melihat Alicia kesusahan dan hampir kehilangan kesadaran. Alicia yang memang tidak tahu berenang, hanya bisa pasrah. Ajalnya akan datang ke tubuh ini. Terima kasih, batin Alicia, entah ditunjukkan untuk siapa. Gerakan Alicia di dalam air perlahan berhenti. Daniel masih tertawa, kemudian membalikan badannya untuk keluar dari kolam renang. Ia sudah tak bersila berenang, sebab ia sudah sangat senang melihat pertunjukan Alicia yang tercebur dengan rasa kantuknya. Oke para pendengar semua, episode ini telah selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.